Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, juga mencatat pahala sempurna bagi seluruh amal yang sudah kita kerjakan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjang umurkan kita semuanya tentunya di atas ketaatan kepadanya. Tidak pernah lupa kita doakan agar Allah menjaga persatuan, kesatuan, kemerdekaan negara kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta juga membalas mereka dengan pahala yang melimpah atas semua ide, atas semua energi, atas semua harta atau apapun yang telah mereka keluarkan untuk negara ini. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kekurangan dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan menjadikan kita sebagai masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga nikmat yang besar ini. Dan juga semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan kemenangan bagi teman-teman kita yang sedang tertindas dimanapun di muka bumi ini, terutama di Palestina. Semoga Allah berikan mereka kemenangan, Allah berikan kepada mereka kemerdekaan, dan Allah terima para syuhada mereka, serta Allah juga menutupi apapun dari kebutuhan-kebutuhan mereka, dari rasa lapar, rasa haus, dan juga menghilangkan rasa takut mereka. Dan semoga Allah menyatukan kita kelak di akhirat di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Kamis, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bahasan bedah buku 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu beberapa poin, yaitu poin 96 dan 97. Poin 96 adalah memasang cemeti di bagian rumah yang terlihat, agar siapa yang salah atau lalai atau melanggar menyadari bahwa hukuman ada di depan matanya saat dia melakukannya. Walaupun sebenarnya cemeti ini tidak digunakan untuk memukul atau mencambuk, tetapi ini sudah akan memberikan pelajaran kepada mereka. Dan ini sudah panjang lebar dipaparkan atau kami paparkan pada kesempatan yang lalu. Beranjak daripada sabda Nabi SAW dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Allaqus sauta haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu adabun lahum." Gantungkanlah cemeti di tempat yang terlihat oleh penghuni rumah, karena ia adalah pendidikan bagi mereka. Juga sudah kita jelaskan ide yang ke-97, yaitu mendorong keluarga untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih tua usianya untuk menimba faedah dan pengalaman hidup mereka, mengetahui tabiat hidup mereka, beban berat mereka, dan keteguhan mereka dalam memikul kerasnya kehidupan. Khususnya orang-orang yang dikenal, ini yang kemarin kami sempat minta untuk digarisbawahi, bijak, berakal, seimbang, beragama, dan berilmu di antara mereka. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, "Al-barakatu ma'akabirihim." Berkah itu atau keberkahan bersama dengan orang-orang yang dewasa atau yang dituakan di antara kalian. Begitu juga dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi yang masih muda di antara kami atau anak kecil di antara kami, dan tidak mengetahui hak orang tua dari kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami. Ini sudah panjang lebar tentunya kita paparkan pada kesempatan yang lalu. Sekarang teman-teman kita akan masuk ke ide 98, dan tentu saja buku ini berisi kurang lebih 100 ide. Artinya tersisa 3 ide saja yang akan dibahas insya Allah. Namun ide-ide ini sangat penting untuk dibedah. Kadang-kadang ada satu ide, kami akan bahas satu pertemuan khusus. Karena memang perlu penjelasan lebih jauh. Sebagaimana juga ide 98 ini akan ada bahasan sendiri dan satu pertemuan sendiri. Dan insya Allah ada juga beberapa ide yang kita bedah dalam satu pertemuan. Bisa dua atau bisa sampai 2 atau 3 ide. Karena memang tidak membutuhkan penjelasan yang panjang dan contoh-contoh yang real, sehingga lebih banyak, maksud saya contoh-contoh yang lebih banyak, sehingga akhirnya cukup kita memberikan sedikit gambaran dan sudah difahami oleh teman-teman sekalian. Baik, ide 98 ini menarik sekali, yaitu bagaimana kita menunjukkan kepada anggota keluarga, terutama anak-anak,
mana perbuatan salah, mana perbuatan yang benar. Dan itu sesuai dengan fakta lapangan, bukan hanya teori. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan bohong itu nggak boleh, jujur itu harusnya dilakukan, misalnya itu secara teori. Mungkin juga kita sebutkan dalil-dalilnya. Tetapi yang disinggung oleh penulis ini lebih daripada itu. Adalah sebuah kasus atau ada kasus ditemukan di lapangan. Bila ada anggota keluarga atau orang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang salah misalnya. Nah, kemudian itu dijadikan sebagai pelajaran. Diambil sebagai pelajaran. Itu yang sedang disinggung oleh penulis. Tentu nanti akan dikuatkan dan disempurnakan dengan dalil-dalil kalau kita memiliki itu. Baik, saya bacakan dulu di halaman 81 di IDE 98. Manakala bapak membeli suatu barang yang penjualnya berbuat curang padanya. Seperti buah-buahan, maka sang bapak atau ayah mengumpulkan keluarga untuk memberitahu mereka buruknya perbuatan seperti ini dalam pandangan agama. Kemudian mengajak mereka untuk memaafkan siapa yang telah berbuat curang dan memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Mendoakan agar dia insaf dan bertaubat. Sementara keluarga mengamini doanya. Dari sini, maka keluarga belajar memaafkan siapa yang berbuat buruk terhadap mereka atau berbuat salah terhadap mereka. Dan mereka juga merasakan buruknya perbuatan curang dan menipu. Nah, ini mungkin terlihat sederhana teman-teman sekalian, tetapi ini betul-betul ide yang sangat luar biasa dalam membentuk kepribadian kita agar berada di atas rel agama yang benar, ya, di jalan agama yang lurus, di atas jalan agama yang lurus, karena memang ini adalah perintah agama untuk selalu berlaku jujur, berlaku adil, ya, serta juga dilarang dalam agama untuk berlaku curang, ya. Dari sisi lain juga kita dianjurkan untuk memaafkan, sisi lain juga kita dilarang untuk balas, untuk dendam. Semua ini teman-teman sekalian bisa diambil dari ide ini, gitu kan. Jadi saya ulangi lagi bagaimana penulis memberikan gambaran di saat seseorang kepala rumah tangga belanja buah-buahan misalnya, atau belanja produk lain, pakaian, apa sajalah. Kemudian memang ketahuan kalau si penjual itu curang. Dan sang ayah ini atau pembeli mengetahuinya setelah tiba di rumah, bukan mengetahui di lokasi. Karena kalau mengetahui di lokasi, seharusnya dia tentu tidak bertransaksi. Tidak sengaja mendukung kecurangan tersebut. Tapi kasusnya adalah kalau memang sudah terlanjur beli. Contoh Anda beli buah, sekilo targetnya, ternyata setelah pulang ke rumah kita timbang dia hanya setengah kilo contohnya. Karena kecurangan yang dilakukan oleh penjual gitu ya. Atau misalnya Anda membeli produk-produk lain lah ya. Sehingga akhirnya Anda tahu sebenarnya terjadi kecurangan. Apalagi Anda tidak memungkinkan untuk bertemu dengan orang yang sama. Berbeda mungkin kasusnya kalau Anda tahu tokonya, misalnya Anda beli buah itu benar-benar di satu toko yang mungkin menjaga kualitas mereka, dan ternyata memang ada kekurangan dari timbangan buah. Mungkin Anda masih bisa kembali ke sana dan kemudian memberikan masukan dan saran. Ini sebenarnya saya beli tadi 1 kilo. Kenapa kok bisa kurang, misal contoh. Walaupun sekarang sudah lebih canggih tentunya ya, sudah ada digital, ada print-printan yang ditaruh dari buah tersebut jumlah kilonya sekian, harganya sekian. Dan itu biasanya tepat ya secara umum. Tapi kita bicara kalau seandainya memang Anda menemukan tempat itu ada. Bukan orang yang jual lalu pergi kita tidak tahu ketemu di mana. Mungkin ini yang akan terjadi seperti bahasan kita. Tetapi kalau Anda mengetahui tempatnya, orang itu memang menetap di situ, lalu kemudian Anda tahu itu kecurangan, Anda pergi ke sana untuk meluruskan dan memberikan saran gitu ya. Bukan untuk berdebat, tapi untuk meluruskan kalau tadi saya bayar untuk 1 kilo ternyata yang datang hanya sekian. Atau misalnya Anda beli pakaian. Anda ingin membeli pakaian, misal warna biru ukuran XL misalnya, contoh. Dan ternyata setelah Anda pulang ke rumah, yang diberikan adalah ukuran M misalnya, dan warnanya contohnya coklat. Dan Anda tadi waktu beli memang tidak sempat mengecek lagi karena sudah melihatnya dan taunya atau mempercayakan kepada pegawai toko tersebut. Dari sini kalau toko itu tetap, Anda bisa kembali. Kemudian Anda memberikan saran dan kritikan tentang masalah keliruan tersebut. Ya. Kalau seandainya toko buah tadi dan toko baju itu, ternyata Bapak Ibu sekalian,
pegawainya atau orang yang melayani kita misalnya ngotot mengatakan tidak, memang saya tidak curang atau apa segala macam, dan ketahuan sebenarnya kalau itu kan, kalau dia tetap ngotot dengan kesalahannya berarti kan dia memang sudah niat berbuat curang. Nah di saat itu Anda tidak usah memperpanjang debat, Anda sudah tahu tempat tersebut, Anda tinggal pulang dan Anda nyampaikan ide yang disampaikan oleh penulis, bagaimana kita bercerita dan memberikan masukan kepada seluruh anggota keluarga agar mengetahui kalau ini terjadi kecurangan dan ini harusnya tidak boleh dalam Islam dan harusnya orang berbuat jujur. Lalu kemudian step selanjutnya adalah bagaimana kita belajar untuk mendoakan pelaku kecurangan agar mereka sadar dari kesalahannya dan kemudian kita pun memaafkan kesalahan tersebut. Tapi kita sudah mendapatkan sebuah ilmu dari pengalaman yang luar biasa ini, yaitu tidak bolehnya orang curang. Dan orang seperti ini tentu tidak akan bertahan lama. Siapapun yang curang dalam transaksinya, Allah akan marah padanya. Karena ini perbuatan haram dalam Islam. Pendapatan yang didapat adalah pendapatan haram. Ya, karena kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Begitu juga, tentunya dia tidak akan bisa bertahan lama. Orang sudah tahu, dengan sangat mudah Allah menyebarkan kalau orang ini penipu. Maka tidak ada lagi yang transaksi dengan dia. Dan itu kerugian bagi dia. Bagi pebisnis tulen, pebisnis yang faham, mereka tentunya tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Mereka lebih menjaga nama baik dan kualitasnya. Selain itu perintah agama sebagai seorang muslim, juga tentunya dia akan menjaga nama baiknya, ya, dan juga menjaga jangka panjangnya bisnis yang akan dikembangkan atau sedang dikembangkan. Nah itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kalau keadaan seperti tadi kami jelaskan, maka Anda bisa ikuti saran dan apa yang telah kami sampaikan tadi. Kalau seandainya toko itu tidak jelas, penjual buahnya kebetulan cuma orang lewat, Anda tidak tahu. Ya cuman dia sudah siapkan di sebuah wadah, kalau ini adalah sekilo, harganya sekian misalnya. Tidak ada timbangan juga, ya. Kemudian Anda juga beli baju yang kebetulan habis sholat Jumat, misalnya Anda lihat ada orang jual di pinggir jalan dekat masjid, Anda membelinya tanpa Anda mengetahui, ya. Dan pada saat Anda pulang ternyata ada bajunya sobek atau yang lainnya, Anda tidak bisa menemukan orang yang sama karena dia sudah pergi dan Anda tidak tahu di mana orang itu tinggal misalnya. Karena dia bukan orang yang memiliki tempat tetap. Maka Anda langsung menuju ke ide ini. Anda pulang, lalu Anda sampaikan kejadiannya kepada sanak kerabat atau orang-orang di rumah. Nah ini kurang lebih mukaddimah atau pembukaan yang kita ingin sampaikan. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian lebih dalam sedikit rincian. Masih dari penyampaian penulis tentunya, berhubungan dengan masalah mengumpulkan keluarga. Nah ini juga satu poin yang menarik teman-teman sekalian. Membiasakan diri untuk duduk berdiskusi antara suami istri, antara mertua sama anak mantu, antara orang tua sama anak misalnya. Tapi kalau anak ini, tepatnya kalau anak yang sudah layak untuk diajak diskusi, ya, biasanya itu 14 tahun ke atas. Karena akalnya sudah mulai lebih sempurna gitu ya. Maka mereka bisa diajak diskusi dan membahas berbagai macam hal. Apakah itu kebaikan yang bisa menjadi program keluarga. Contoh misalnya tadi sang ayah mendapatkan ada satu orang fakir dan orang fakir ini sangat membutuhkan. Lalu sang ayah merenyuh misalnya atau merenungi, ini kesempatan emas nih meraih pahala misalnya. Lalu sang ayah memberikan uang kepada orang tersebut. Nah lalu dia pulang, dia cerita sama keluarganya. Bukan dengan tujuan riya, tapi bagaimana mendidik mereka agar membiasakan diri membantu orang yang membutuhkan. Ini kan satu hal yang sangat baik untuk didiskusikan dan dibicarakan. Tentu saya yakin di sini tidak akan ada maksud riya, ya, karena kita sedang ingin istri atau suami ataupun anak mereka mengetahui masalah ini. Mereka mengetahui masalah ini penting, gitu kan? Atau misalnya melihat ada orang yang kebetulan tabrakan lalu jatuh. Kemudian sang ayah ini membantu orang tersebut. Ini jangan hanya dijadikan sebagai momen kebetulan, tetapi bagaimana ini dijadikan sebagai sebuah bahan pembicaraan, menu pembicaraan di rumah. Sehingga sangat menarik untuk menjadi bahan diskusi gitu ya. Mungkin sang anak juga menceritakan pengalamannya, mungkin sang istri juga menceritakan pengalamannya. Semua ini hal-hal yang sangat positif. Jadi keluarga itu terbiasa berdiskusi dan membicarakan hal-hal yang positif. Nah itu. Apa saja sifatnya itu ya. Atau tadi mungkin sang ayah janjian sama anak dan istrinya dan ternyata telat disebabkan di tengah jalan sebelum tiba di rumah waktu sholat sudah masuk. Maka bisa dijelaskan, kalau saya sedikit telat dari janjian kita setengah jam,
Karena tadi subhanallah di tengah jalan pas waktu sholat dan saya mampir ke masjid dulu. Nah, ini bisa jadi menu pembicaraan, bisa jadi bahan diskusi. Oh ternyata yang difahami nanti oleh istri dan anak ini, kalau sang ayah atau sang suami ini memang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pentingnya seseorang untuk menjaga itu. Kalau mereka tahu kita ini menjaga hubungan baik dengan Allah, saya yakin orang-orang di lingkungan kita juga akan menjaga itu. Saya sangat yakin. Karena mereka tahu kita menjaga, maka mereka juga ikut menjaga. Tujuannya untuk mendidik sebenarnya. Tujuannya untuk mendidik. Tidak ada maksud lain selain ini tentunya. Nah ini yang dimaksudkan dengan kalau ada kebaikan-kebaikan. Tentu kita bisa tarik ke dalam segala hal. Sang suami boleh menceritakan tentang satu prestasi di kantor misalnya, bisnisnya atau di tempat kerjanya, atau dia menceritakan seorang pegawai yang lain yang berprestasi misalnya di kantor, dan bagaimana dia meraih prestasinya dengan tujuan untuk menjadi bahan diskusi positif ya. Mungkin satu waktu sang suami ini atau sang istri ini mendapatkan informasi mirip kasus itu tapi dari ponakannya misalnya, sehingga dia teringat, oh ada dulu kisah ini pernah terjadi lalu kemudian begini loh solusinya dilakukan oleh suamiku misal contoh ya. Atau anak misalnya dia menemukan kasus yang sama di sekolahnya, lalu dia teringat bagaimana ayahnya pernah mengajak berdiskusi tentang hal-hal yang positif. Misalnya ada temannya yang berprestasi di sekolah, ada temannya yang rajin sholat, lalu kemudian sang anak menceritakannya. Lalu sang ayah dan ibu mendukung semua itu. Nah ini hal-hal positif ya. Kita bisa tarik dalam semua kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan momentum itu hanya sekedar dijadikan sebagai kejadian kebetulan. Atau mungkin ada orang sekarang malah sibuk di media dia. Sebenarnya bukan di media yang dibutuhkan. Gitu kan? Malah khawatirnya bisa jadi riak, tapi kalau sama pasangan itu sama anak-anak ini lebih umum ya. Mungkin lebih terjaga dari masalah riak tersebut. Satu sisi yang lain juga tentunya sama kalau terjadi hal yang negatif. Nah yang kayak jadi bahasan kita. Terjadi kecurangan dalam transaksi, terjadi ada orang yang berantem di jalan gitu kan, belum menuturkan tutur kata yang kasar, jorok, tidak baik ya. Atau ada orang yang justru memamer kemaksiatannya di depan umum, misal contoh. Atau apalah pelanggaran-pelanggaran ya atau kekurangan yang terjadi di masyarakat, tujuannya untuk membiasakan terjadi diskusi dan menjadi menu pembicaraan di dalam rumah tangga kita ya. Diskusi tentang masalah hal negatif pun yang terjadi itu penting ya, sehingga bisa diambil pelajaran. Tentunya sang ayah atau kepala rumah tangga ini sudah memiliki bekal untuk dijadikan sebagai dalil atau argumentasi kepada keluarganya. Nah ini juga poin yang sangat penting. Apa saja perbuatan-perbuatan buruk terjadi, apakah terjadi pada kita? Kalau tadi contoh di IDE 98 terjadi pada bapak rumah tangga ini ya, atau sang ayah atau sang suami, dia transaksi buah-buahan, lalu kemudian ternyata terjadi penipuan. Sudah kami sampaikan tadi ya, kalau tokonya, tempatnya jelas di mana dia masih bisa kembali. Kalau tidak tahu ya sudah, dia tinggal kembali ke keluarga dan menjadikan sebagai menu diskusi atau pembicaraan. Kalau tempat itu juga sudah diketahuan dan ternyata pegawainya terima, alhamdulillah selesai. Juga jadi bahan diskusi bagaimana kebaikan sang pegawai tadi menyadari kesalahannya, kemudian dia pun mengembalikan hak kita misalnya. Kalau dia ngotot dengan kesalahannya juga kita jadikan sebagai bahan diskusi. Tidak perlu kita habiskan waktu di toko tersebut misalnya ya. Ini sudah kita paparkan tadi. Nah ini jadi teman-teman sekalian bisa menjadi bahan diskusi keluarga yang sangat baik. Karena keluarga juga yang jarang diskusi, jarang ngobrol, itu nanti akan dingin sekali ya, di tanda kutip di sini maksud dingin ini, jadi tidak ada menu kehidupan di situ yang sebenarnya bisa kita hidupkan dengan sering berbicara diskusi. Bahkan kalaupun tidak ada misalnya, sampai tidak ada kejadian sesuatu yang perlu diceritakan, minimal kita saling menanyakan kabar gitu kan, menceritakan pengalaman waktu berpisah beberapa jam atau beberapa hari. Pada saat ketemu kita bisa ngobrol lagi, itu adalah hal yang juga positif. Itu yang kedua dari masih tulisan penulis tentunya. Kemudian yang ketiga tentunya memberikan penjelasan secara pandangan agama. Nah ini jadi bukan hanya sekedar tradisi keluarga kita tidak pernah ada orang yang bohong loh, jadi kalian jangan bohong ya. Nah cuma seperti tradisi keluarga. Ini nanti seakan-akan kita membuat satu gate atau batasan. Ternyata cuma keluarga kita yang jujur, keluarga yang lain tidak. Di saat anak-anak menikah dan mereka menemukan keluarga pasangannya tidak seperti itu, mereka langsung bisa memvonis sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya bisa saja itu jadi bahan dakwah, ya, bahan diskusi.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu menjelaskan secara gambaran agama gitu ya. Kalau ini adalah agama. Perbuatan tadi curang dalam timbangan buah-buahan atau memberikan pesanan pakaian yang bukan dipesan misalnya, itu sebenarnya dilarang dalam agama. Atau perbuatan positif, ada orang jujur, tadi membantu orang yang tabrakan jatuh di jalan misalnya, atau memberikan bantuan kepada orang miskin, ini juga perintah agama, selalu agama. Bawa kepada agama, karena memang agama yang memandu itu. Agama yang memandu itu. Orang yang beragama ini kita temukan hidupnya akan lebih sempurna. Karena memang agama ini memandu pada hal sesuatu yang baik. Seperti kita tahu dalam agama Islam kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, ya, mendahulukan orang yang lebih tua, memaafkan orang yang salah, segala macam kebaikan diperintahkan. Dan sisi yang lain kita dilarang berbuat keburukan. Ya, seperti misalnya berbohong, menipu, mencuri, membunuh, menggibah, memfitnah dan segala macam hal. Jadi orang yang beragama itu dia lebih kepada menuju kepada kesempurnaan hidupnya. Karena memang agama ini memerintahkan hal-hal yang positif. Jadi ingat selalu ke agama. Anda kalau menegur anak Anda misalnya, jangan buat seperti nak, karena agama Islam melarang. Atau dalam agama Islam dilarang. Atau Anda bawa, nah Allah dan Rasulnya melarang. Misal contoh, sang kakak mengganggu adik misalnya. Kita membahasakan, ini tidak boleh nak ya, kakak nggak boleh ganggu adik misalnya ya. Lalu kita jelaskan, karena memang Allah melarang masalah itu. Tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menakut-nakuti orang lain, tidak boleh membuat orang lain kaget. Nah semua itu teman-teman sekalian bagian daripada perintah agama. Maka kita membawa agama. Sehingga satu waktu orang tua, sang ibu atau ayah meninggal dunia, anak-anak tetap memahami adalah perintah agama. Bukan hanya sebatas perintah orang tua. Berapa banyak anak-anak yang akhirnya mereka hanya patuh di saat orang tuanya ada. Karena orang tuanya selalu membahasakan ibu gak suka, ayah gak suka. Ayah sama ibu gak mau lihat lagi kamu begini. Jadi selalu bukan agama, tapi orang tua. Sehingga batasannya, gate-nya di situ adalah, kalau orang tua ada, mereka patuh. Orang tua tidak ada, mereka bebas. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita membawa kepada agama, ini berbeda sekali. Karena dimanapun mereka berada, mereka tahu ini adalah panduan hidup mereka. Makanya dikatakan di sini, ya, kemudian menjelaskan keburuknya perbuatan itu, atau baiknya perbuatan itu, menurut pandangan agama. Buruknya tadi kecurangan misalnya, dalam timbangan, beli buah-buahan, atau dalam pakaian, atau transaksi pakaian, dan apa-apa tadi contoh sudah kita sampaikan. Dan juga baiknya misalnya perbuatan positif, kayak ada teman-teman yang berprestasi di alam bisnis, atau di kantor, ya, atau di sekolah. Nah semua ini juga bisa menjadi bahan hal yang positif jadi diskusi. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah ke poin yang ketiga dari perkataan atau pernyataan penulis di sini, yaitu kemudian mengajak mereka untuk memaafkan siapa yang telah berbuat curang. Ya, ini memaafkan sebuah pintu sendiri. Sebuah pintu sendiri. Jadi bagaimana kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain, ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 134 tentang cirinya orang-orang yang bertakwa yang merupakan ahli surga. Ya, di antaranya mereka wal afina 'anil nas, mereka suka memaafkan orang-orang lain. Ya, Anda bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 134. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabinya Muhammad SAW, fa'fu wasfahu, ya. Maafkan, ya, dan berlapang dadalah. Itu perintah dalam agama. Sehingga kita tidak terus-menerus membawa dendam, ya. Karena kita dengan memaafkan, kita pun lapang. Sudah, yang penting kita sudah tahu kalau orang ini tidak benar misalnya dan dia tidak mau memperbaiki keadaannya, sudah kita tinggal menjaga interaksi setelah itu. Toh juga kita tidak dirugikan secara ukhrawiyah, bahkan kita mendapatkan pahala ya di akhirat sana. Jadi kita sama sekali tidak dirugikan di akhirat, ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang membuat kita merasa rugi. Cuma rugi sedikit secara finansial duniawi yang masih bisa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini poin juga penting untuk digarisbawahi. Sehingga kita memaafkan pada saat orang itu minta maaf adalah ibadah. Kita memaafkan orang belum minta maaf pun adalah ibadah, gitu kan? Dan tentunya itu akan menambah kemuliaan kita. Pernah kami jelaskan di beberapa poin yang jauh sebelum ini, tentunya saya tidak teringat sekarang di ide yang keberapa. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah marah dengan salah satu sepupu beliau. Karena sepupu beliau ini yang termasuk menyebarkan gosip tidak benar
kalau Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan radhiyallahu ajma'in. Maka Abu Bakar marah sama orang ini. Dan Abu Bakar waktu itu termasuk orang yang mensubsidi kebutuhan orang ini. Maka Abu Bakar pun pada saat marah bersumpah atas nama Allah tidak akan membantu lagi orang dan memberhentikan bantuannya. Maka Allah turunkan dalam surah An-Nur, ya, bagaimana Allah SWT menyebutkan ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Jadi jangan sampai ada orang yang memiliki kelebihan harta, ya, mereka malah bersumpah, mereka malah memberhentikan bantuan kepada orang-orang, gitu kan? Maka maafkan. Lalu Allah SWT mengatakan, bukankah kalian mau dengan memaafkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dari ayat ini, dalam surah An-Nur dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada Abu Bakar, dan ulama kalau kita kembali ke tafsirnya, mengatakan ayat ini turun untuk Abu Bakar. Bagaimana Allah menawarkan Abu Bakar dengan memaafkan, ya, Marthad bin Abi Marthad, seingat saya, ya. Ada juga yang mengatakan Muslih bin Abi Muslih, tapi yang jelas siapapun namanya, yang jelas dia sepupu Abu Bakar yang sempat menyebarkan gosip pada saat itu dan sempat dicambuk oleh Nabi SAW 80 dirham karena menyebarkan berita gosip yang tidak benar, ya. Dia Marthad ini, kemudian Hassan bin Thabit, penyair Nabi, dan juga Hamna binti Jahash, ini ipar Nabi. Tiga-tiga dicambuk 80 dirham karena mereka menyebarkan gosip ini. Tapi yang jelas kejadian Marthad ini akhirnya diangkat dalam surah An-Nur, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Abu Bakar, ya, untuk jangan marah dengan orang seperti ini, apalagi dia sudah mengakui kesalahannya dan sudah dihukum. Maka maukah kalian dengan memaafkan orang seperti ini, Allah pun memaafkan kesalahan kalian. Nah ini ternyata keutamaan kita memaafkan orang lain, Bapak Ibu sekalian, itu betul-betul besar sekali manfaatnya, ya. Kalau Anda mau lihat, saya coba cek dalam surah nomor 24, surah An-Nur, berhubungan dengan masalah ayat tadi. Saya tidak teringat sekarang urutannya, tapi saya akan cek dulu, baru saya beritakan insya Allah, ya. Ya, dalam ayat 22, di ayat nomor 22, surah nomor 24 An-Nur. Saya bacakan ayatnya. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini saya bilang tadi, ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dia bersumpah tidak akan membantu lagi Marthad bin Abi Marthad karena dia telah menyebarkan gosip perzinahan yang tidak benar tentang Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhu. Maka Allah mengatakan, dan janganlah, di Abu Bakar diingatkan, orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dengan memaafkan dan lapang dada, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, setelah turun ayat ini disebutkan dalam beberapa riwayat, Abu Bakar mengatakan, "Tuntul wahai Tuhanku, aku ingin dimaafkan." Lalu Abu Bakar pun menebus sumpahnya, ya, dengan memberikan makan 10 orang miskin, ya, kemudian beliau kembali membiayai hidup sepupunya tadi. Nah, ini contohnya. Jadi memang memaafkan itu sebuah perintah dalam agama Islam. Begitu juga selanjutnya, seingat saya yang keempat, ya, memohon ampun untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Misalnya kita mengatakan semoga Allah ampuni kesalahannya misalnya. Nah, ini juga perbuatan yang baik, ya. Memohonkan ampun untuk siapapun yang berbuat salah. Ini adalah hal yang positif. Hal yang positif. Di mana Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, ya, kecuali Allah akan memberikan di setiap muslimnya satu pahala. Jadi kalau Anda mau pahala miliaran dalam hitungan detik, Anda bisa mengatakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Laki-laki mu'min dan perempuan mu'minah. Al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga sudah meninggal. Kalau yang hidup saja sekarang 2 miliar lebih jumlah umat Islam, atau mendekati 3 miliar kurang lebih, ya. Bagaimana dengan yang sudah meninggal dari masa Nabi SAW? Maka kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua dosa-dosa mereka. Berapa miliar pahala kita dapatkan?
dengan mendoakan seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi kita memohon ampun selain untuk diri kita, selain untuk orang tua kita, sebagaimana doa yang masyhur, Rabbighfirli wa liwalidayya, Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kita doakan kerabat agar Allah ampuni kerabat kita, saudara kita. Karena kalau doa kita diterima dalam memohon ampun buat mereka, otomatis mereka selamat dari hukuman dan Allah Subhanahu wa taala juga ya mengembalikan untuk mereka fasilitas yang tertahan karena dosa-dosa mereka, gitu kan? Dan kita lanjutkan yang kelima, mendoakan mereka agar insaf. Jadi satu kesatuan dan bertaubat. Jadi kita mohonkan ampun, nah berikut kita mendoakan agar mereka insaf, menyadari kesalahannya, dan juga doa-doa ini, ya Bapak Ibu sekalian, dikhususkan memang disebutkan namanya yang menjadi target kita. Ya semoga Allah maafkan dan berikan hidayah dia mencari kesalahannya penjual buah tadi, penjual baju tadi, ya sepupu kita bernama fulan, kerabat kita bernama fulan, atasan kita bernama fulan, pimpinan kita bernama fulan, partner bisnis kita bernama fulan, misal contoh. Atau anggota keluarga, saudara bernama fulan misalnya. Nah ini semua kita sebutkan. Dan ini yang terbaik. Bila ada orang yang berbuat buruk kepada kita, yang terbaik teman-teman adalah kita mendoakan agar dia insaf dan menyadari kesalahannya. Karena dengan dia insaf dan menyadari kesalahannya, secara otomatis teman-teman sekalian, setelah itu doa kita berpahala, setelah itu kita akan panen pahala. Setelah itu kita akan panen pahala. Panen pahalanya ini teman-teman sekalian, setelah dia insaf, dia berbuat kebaikan, karena kita salah satu penyebab dia mendapatkan hidayah. Kita mendoakan dia agar mendapatkan hidayah, agar dia insaf dan dia bertobat. Bayangkan kalau kita selalu mendoakan setiap orang yang berbuat kesalahan dengan doa seperti ini. Bayangkan, itu luar biasa. Doa saja. Anda lihat di pinggir jalan ada orang yang sedang berbuat kecurangan. Anda bisa luruskan, alhamdulillah tidak bisa, Anda doakan, ya Allah berikan hidayah supaya dia menyadari kesalahannya. Malingkah, orang yang berkata kasarkah, orang yang memukul orang lain kah, apanya tuh kita nonton di berita ada orang yang gosipin orang lain, kita doakan ya Allah mudah-mudahan dia insaf dari kesalahannya, dia bertaubat. Kita doakan selalu. Doa ini sendiri adalah ibadah, karena kata Nabi SAW, doa wal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Jadi kita mendoakan orang kebaikan, mendoakan agar dia mendapatkan hidayah supaya mereka berhenti dari keburukan itu. Kalau Anda masa bodoh, cuek dengan hal seperti ini, maka berarti Anda sendiri juga akan dituntut oleh Allah SWT pada hari kiamat. Kenapa kalau lihat kemungkaran tapi kamu tidak luruskan? Bisa saja orang itu pun, misalnya dia jahil tidak tahu, tapi kita tahu hukumnya. Lalu kemudian dia tuntut hari kiamat, ya Allah si fulan lihat saya berbuat tapi dia tidak mengingatkan saya. Misal, gitu kan? Maka sisi lain kita kalau mendoakan agar mendapatkan hidayah, kita dapat pahala karena doa itu adalah ibadah. Sisi yang lain kita akan panen pahalanya kalau Allah terima doa kita dan akhirnya dia menjadi baik. Nah itu poinnya. Ya. Ini poin yang luar biasa gitu. Selanjutnya, yang keenam adalah keluarga mengaminkan. Nah di sini memang boleh kita mengaminkan doa yang sedang disampaikan. Amin artinya ya Allah ijabalah, terimalah gitu ya. Itu sangat baik. Dan tadi di poin doa juga perlu saya tambahkan, ini bukan hanya kita doakan agar bertobat dan insaf orang buat salah. Karena penulis tidak menyinggung tadi poin yang sisi yang lainnya ya. Yaitu orang kalau berbuat baik. Kan di sini dijelaskan cuma kalau orang berbuat buruk lalu diambil pelajaran. Dan jadikan sebagai bahan diskusi di keluarga. Tapi saya juga tadi tambahkan, orang berbuat positif. Orang jujur, orang dermawan di pinggir jalan yang kita temuin. Ya, bisa jadi bahan diskusi keluarga. Juga kita doakan. Semoga mereka istiqomah dengan kebaikannya. Nah itu juga bagus. Ada seorang da'i misalnya menyampaikan ceramahnya dengan baik. Kita mengatakan semoga dia istiqomah. Ada orang ahli ibadah selalu menutup auratnya dengan baik. Perhatian dengan pendapatan halalnya misalnya. Atau selalu menjaga anggota tubuh yang haram. Semoga Allah buat dia istiqomah. Jadi kita terlibat dalam kebaikan orang tersebut dengan doa kita. Itu hal yang baik sekali. Ya. Jadi jangan sia-siakan. Dan kalau ada orang lain mendoakan, kita bisa mengaminkan. Amin. Kita juga terlibat. Atau kita mendoakan orang lain mengaminkan. Itu adalah hal yang dibolehkan dalam Islam. Kemudian poin yang ketujuh selanjutnya adalah dikatakan, dari sini maka keluarga belajar memaafkan siapa yang berbuat buruk terhadap mereka atau berbuat salah terhadap mereka. Dan mereka juga merasakan buruknya perbuatan curang dan menipu. Nah, di sini yang kita titik beratkan bukan lagi masalah memaafkan karena sudah kita jelaskan tadi ya. Tetapi lebih kepada bagaimana keluarga mendapatkan sebuah pesan penting tentang bahayanya dicurangi. Dan bagaimana kita sekarang di posisi yang sedang dicurangi tidak enak. Ya. Kita merasa dirugikan gitu kan. Dan itu memang yang terjadi kalau orang dicurangin.
kita nggak enak gitu kan. Maka mereka jadi tahu, oh ternyata begini ya pedihnya orang kalau dicurangi. Sehingga mereka kalau mau nanti satu waktu terlintas bisikan syaitan untuk mencurangi orang lain, mereka jadi berpikir, saya kalau curangin orang, saya akan jadi begini nih. Misal, contoh ya. Maksudnya orang itu akan merasakan perasaan seperti ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu saya tidak ingin sama sekali untuk ya menipu orang lain, menyakiti orang lain. Ya, itu jadi pelajaran. Apalagi momentum seperti ini sering berulang kita jadikan sebagai menu bahasan ya di rumah. Jadi ada tadi begini, ada tadi begini. Bayangkan kalau dalam satu pekan sekali aja ada cerita pengalaman seperti ini, apakah itu kecurangan yang dijadikan diambil pelajaran atau kebaikan yang kita ambil pelajaran juga untuk kita lakukan. Maka satu pekan satu kali saja, sebulan berarti kita punya 4 bahan bahasan, setahun kita bisa memiliki 4 kali 12 ya, bahasan itu banyak sekali. Bagaimana kalau 2 hari sekali, sehari sekali, setiap suami pulang kerja, membawa sebuah cerita positif, misalnya sebuah prestasi, kemudian mulailah keluarga mengambil pelajaran, kita pun ambil pelajaran, kemudian kita doakan kebaikan, sehingga kita ikut serta dalam kebaikan orang tersebut. Itu kan hal yang luar biasa. Keluarga kita mengaminkan, mereka juga ikut serta, padahal mungkin mereka tidak kenal orang yang sedang kita cerita. Ya, itu adalah kolega kita atau teman kantor misalnya, atau orang kebetulan yang kita ketemu di jalan. Atau perbuatan buruk yang kita bisa berlindung darinya, kita ambil pelajaran, ya kita bisa mendoakan agar dia insaf dan taubat sehingga kita ikut serta dalam pahala. Semua ini hal yang sangat positif, ya, yang harusnya menjadi sebuah target diskusi keluarga. Nah ini poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, harus selalu kita titik beratkan, selalu kita fokus. Nah saya ingin tambahkan di sini teman-teman sekalian, kalau apa yang kita simpulkan atau apa yang kita bahas tadi sebenarnya itu juga berputar di masalah tidak kalah penting berhubungan dengan masalah kejujuran. Ya. Jadi orang yang berbuat curang tadi karena tidak jujur. Orang yang berbuat baik dia jujur, itu karena kejujurannya. Ya. Maka kan ada pesan di sini yang kita ingin sampaikan juga untuk diri kita. Oh ternyata orang kalau curang dia tidak jujur berarti. Maka dia seperti ini kondisinya dan keadaannya, berdosa. Dan mungkin usahanya tidak akan berjalan lama dan segala macam lah. Ada cekcok sama orang. Orang kalau jujur, maka akan ada efek-efek yang positif. Dan memang Allah perintahkan kita untuk itu. Allah perintahkan kita untuk itu. Tadi kalau masalah memaafkan sudah kita jelaskan dalilnya, kisah Abu Bakar, kemudian surah An-Nur tadi surah nomor 24 ayat 22 tentang kisah beliau. Kemudian juga tadi sudah kami sebutkan Al-Imran surah nomor 3 134 tentang ciri orang yang bertakwa di antara yang memaafkan orang lain. Kemudian juga masalah mendoakan, doa juga sudah kita paparkan tadi bagaimana dia adalah sebuah ibadah dan kita akan ikut serta panen pahala bila orang yang tadi berbuat salah sadar kena doa kita, atau orang yang berbuat kebaikan dia makin istiqomah konsisten, kita juga akan panen pahala. Sudah kita jelaskan tadi. Nah tinggal masalah kejujuran ini saya ingin singgung di sini karena memang sebenarnya salah satu esensi dari poin 98 adalah bagaimana kita menanamkan kejujuran dalam keluarga kita. Ini salah loh, ini curang, nggak boleh loh. Nah, gitu. Contoh. Nah, memang Allah SWT mengatakan dalam surah At-Taubah berhubungan dengan masalah jujur ini ayat 119. At-Taubah 119 ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini penting sekali. Kita jujur dalam menyampaikan cerita kepada keluarga. Kita jujur dan tulus dalam mendoakan agar mereka dapat hidayah. Kita jujur dan tulus menasihatin kalau memang kita menasihatinya. Kita jujur dan tulus menceritakan pada keluarga sehingga mereka pun mendapatkan pelajaran dari kejadian tersebut. Nah ini semua masuk dalamnya, gitu kan? Begitu juga dengan orang-orang yang jujur misalnya di lapangan kita temukan, di kehidupan kita maksud saya, di lapangan kehidupan kita, maka kita memberikan dukungan, kita doakan supaya dia konsisten. Ini juga sama. Wa kunu ma'as shadiqin. Kita bersama dengan orang-orang yang jujur itu. Kan itu. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 21. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan masalah ini agar semua orang-orang beriman menjadi orang-orang yang jujur, ya. Begitu juga sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang kejujuran ini akan membawa kepada surga. Dan selalu menghasilkan kebaikan. Jujur tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Anda kalau punya
permasalahan yang berat. Kalau Anda jujur, Anda berpikir mungkin akan ada efek negatifnya misalnya. Mungkin Anda akan dimarahin, mungkin akan ini dan itu misalnya. Tapi Anda dahulukan kejujuran. Pastikan teman-teman sekalian masalah Anda selesai di saat itu. Tidak akan berlarut-larut. Anda siap menerima konsekuensinya dan Anda menjaga tidak mengulanginya. Dan pada saat Anda jujur menyampaikan sebuah poin, walaupun ada yang mendustakan Anda, Allah akan memberikan Anda pertolongan dan kemenangan. Jujur itu tidak akan pernah terkalahkan teman-teman sekalian. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, alaikum bisidq. Kalian wajib jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu akan membawa pada kebaikan-kebaikan. Pasti kebaik keadaannya. Wa nabira yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Wa la yazalu. Ya. Wa ma yazalu rajulu yasduqu. Wa yatharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang terus saja jujur. Dan menjaganya konsisten. Sampai Allah mencatatnya di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Artinya dia akan terus jujur seumur hidupnya gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari kedustaan, lawan dari jujur. Bohong, menipu, manipulasi data ya. Fa inna al-kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong akan membawa pada keburukan. Rusak nama baiknya, hilang kepercayaan orang lain ya. Rusaknya bisnis yang dikembangkan misalnya karena kebohongan saja ya. Dan bohong ini tidak akan membawa pada ketenangan jiwa karena akan terus setiap ditanya kasus yang sama akan bohong. Sampai kapan? Dan Allah sudah membuat fitrah orang yang bohong itu tidak nyaman, tidak tenang. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu adalah ketenangan jiwa. Wal kadhibu ribah, dan kebohongan adalah kerancuhan dalam hidup. Gitu kan? Dari sini kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dengan kedustaan. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan membawa pada kejahatan. Wal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan akan membawa pada api neraka. Fama yazalu ar-rajul wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yakdhibu wa yatharras al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang terus saja bohong dan konsisten, komitmen menjaga kebohongannya, ya. Seseorang terus bohong dan menjaga kebohongannya sampai Allah catat dia sebagai seorang pendusta. Ini fatal sekali, ini berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita tahu bagaimana dalam Islam ini sangat ditekankan. Dan bagi Anda yang bertransaksi, ya, berdagang, ya, Anda jujur dengan dagangan Anda. Anda berumah tangga sebagai suami, jujur. Anda sebagai istri, jujur. Anda sebagai orang tua kepada anak, jujur. Anak pada orang tua, jujur. Pada tetangga, pada diri sendiri jujur. Jujur aja semua. Ya. Inilah salah satu sifat ahli surga tertinggi derajatnya setelah Nabi-Nabi adalah siddiqin. Orang yang jujur. Jujur itu sangat luas. Pada diri sendiri. Ya, jangan bohongi diri sendiri. Jangan bohongi orang terdekat, tetangga bantal kita, pasangan hidup, orang tua, anak-anak, ya, saudara. Dan akhirnya lebih luas kepada lingkungan kita. Apalagi juga Anda seorang pemimpin, wah itu Anda jangan sampai berbohong. Semua ini harus jujur, teman-teman sekalian. Jujur akan mendatangkan kebaikan dan ketenangan jiwa. Nabi SAW bersabda tentang masalah jujur pada pedagang ini ya. Inna tujara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra sadaq. Para pengusaha itu dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir, banyak yang jahat gitu ya. Kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Dia memang jujur. Ya. Kemudian seorang pemimpin juga sama. Dia jujur. Ya. Karena kata Nabi SAW, amirin ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar, atau kama qala Nabi SAW. Pemimpin manapun yang menipu masyarakatnya, dia tidak jujur, maka dia akan masuk dalam api neraka. Ya, atau kama qala Nabi SAW. Jadi memang seperti itu. Suami dan istri yang jujur akan melanggengkan rumah tangganya. Ya, karena memang membawa ada kebaikan. Salah ya sudah, aku yang sebuah kesalahan dan tinggal diperbaikin. Kan begitu. Dan kita memohon ampun tulus kepada Allah SWT. Mohon maaf pada pasangan, kan selesai sebenarnya masalahnya. Daripada kita bertele-tele yang tidak menghasilkan, tidak mendatangkan kecuali ya, rusaknya hubungan baik antara pasangan kita. Itu juga antara orang tua sama anak. Hati-hati teman-teman sekalian. Jangan Anda mengatakan pada anak-anak, nanti ibu atau ayah akan kasih ini. Atau Anda menggenggam sesuatu, Anda memancing anak kecil Anda seakan-akan akan memberi. Kalau udah mendekat, padahal sebenarnya Anda tidak punya apa-apa. Ini Nabi SAW larang. Ada seorang sahabiat Nabi perempuan, waktu Nabi SAW kebetulan lagi ada di rumahnya, dan dia punya anak kecil yang mau pergi. Lalu dipanggil
oleh ibunya seakan-akan diperlihatkan ada satu yang digenggam gitu ya. Untuk anak tersebut. Kata Nabi SAW, kalau di tanganmu tidak ada yang kau maksudkan, tidak ada di sini yang kau berikan kepada anak tersebut, engkau akan dicatat sebagai salah satu pendusta. Berbahaya sekali. Ya. Dan itu Allah SWT sangat benci dengan para pendusta. Ya. Qutilal kharrasun, Allah membinasakan orang-orang pendusta gitu ya. Dan banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang masalah ini tentunya. Dan orang kalau transaksi teman-teman sekalian dalam kondisi jujur, transparan, itu mendapatkan keberkahan. Artinya barang yang dijual akan mendapatkan keberkahan. Harta yang didapatkan akan mendapatkan keberkahan. Kan gitu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Al-bayyani bil-khiyari ma'lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi ya, memiliki hak khiyar. Melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Au qala hatta yatafarraqa. Atau Nabi SAW mengatakan sampai mereka berpisah. Fa'in sadaqa, kalau dua-duanya jujur, wa bayyana, dan dua-duanya transparan, burika lahuma fi bai'ihima. Allah berkahi transaksi mereka. Berkah maksudnya cukup. Ya. Orang yang menjual, ya, itu akan mendapatkan uang yang halal dan akan selalu mencukupi kebutuhan dia. Orang yang membeli, karena dia jujur juga, itu akan berkah produk yang dia beli. Kemudian kata Nabi SAW, wa in katama wa kadaba, kalau dua-duanya menyembunyikan aib produknya, dan berdusta, muhikat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan transaksi itu. Diangkat keberkahannya. Teman-teman sekalian. Ini penting sekali. Ya. Dan sebaliknya orang yang tidak jujur juga ini ada ancaman yang sangat berat ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 4 ancaman. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan bicara pada mereka. Ya. Ini yang pertama ancamannya. Allah tidak ajak bicara. Semua orang diajak bicara hari kiamat untuk memecahkan perkara mereka supaya mereka selamat masuk surga. Atau supaya mereka juga selamat dari api neraka. Tapi orang-orang ini tidak akan diajak bicara sama Allah. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau lihat mereka. Yang ketiga, wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan mereka. Tidak akan bantu di timbangan amal. Biarin dengan dosa-dosanya supaya masuk neraka. Walahum adzabun alim. Yang keempat, mereka punya azab yang pedih. Disiapkan azab yang pedih. Yang pertama, mannan. Mannan adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Anda sudah bantu orang, jangan sebut-sebut lagi. Itu termasuk akhlak yang buruk. Anda sudah bantu orang, lalu Anda sebut-sebut ke depan dia, supaya Anda menghinakan dia, atau Anda dikenal punya kebaikan dan segala macam hal. Yang kedua, al-musbil. Laki-laki yang menutupi mata kaki dari pakaiannya. Ya. Musbilu izarahu. Ya, yang menurunkan matanya, menjulur sampai menutup mata kaki. Yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita, wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah bohong. Sumpah dusta. Ya, sumpah dusta itu ya. Ini poin penting. Nabi SAW teman-teman sekalian pernah satu kali masuk ya ke pasar Madinah dan beliau menemukan satu toko, beliau masukkan tangannya ke dalam produk yang sedang dijual dan ternyata gundukan produk yang dijual ini itu bagian dalamnya ini gandum, bagian dalamnya itu yang biasa dibungkusin buat orang itu tidak sekering yang di atas ini, malah basah gitu. Maka Nabi SAW bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan ini yang kamu jual ini apa? Qala asabathu as-sama', asabathu as-sama' ya Rasulullah. Asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Dia kena hujan wahai Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nasu man ghasyana falaysa minni. Man ghasya falaysa minni. Kenapa kau tidak angkat dan perlihatkan kepada orang? Jadi ada yang kering, ada yang basah. Ya. Sehingga mereka tahu ini ada yang basah. Kalau ada yang mau beli tidak ada masalah. Tapi mereka tahu. Gitu. Jangan Anda perlihatkan produk yang bagus, lalu Anda berikan orang produk yang berbeda. Ingat, kata Nabi SAW, sampai menipu bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku. Jadi memang ini poin juga sangat penting untuk menjadi sebuah hal yang positif teman-teman sekalian. Ya. Di mana kita jujur. Ya. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ide 98 tentang masalah bagaimana kita berbiasa untuk membawa informasi positif ke rumah, baik itu sebuah pelajaran dari kebaikan-kebaikan orang di luar sana, kemudian juga dari keburukan dan kesalahan orang di luar sana, supaya jadi bahan diskusi keluarga,
kemudian kita membiasakan diskusi itu hidup di dalam rumah tangga kita, serta juga kita memberikan pandangan agama, bukan pandangan keluarga, bukan pandangan pribadi, serta juga bagaimana kita mengajak mereka untuk membiasakan memaafkan orang-orang yang berbuat curang, plus memohonkan ampun, plus lagi mendoakan agar mereka dapat hidayah, insaf dan bertaubat dan diaminkan oleh para keluarga, serta juga bagaimana keluarga bisa belajar dari situ memaafkan orang lain, kemudian juga merasakan bagaimana buruknya efek daripada kecurangan, serta tadi sudah kita tutup bagaimana seseorang itu harusnya jujur dan bagaimana tentramnya kehidupan dengan kejujuran. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan teman-teman sekalian ide ke-99 ya. Ini tentang masalah tafakkur. Nanti akan kita bahas insya Allah. Pertemuan akan ini satu pertemuan juga sendiri. Ya. Sebagaimana juga nanti ide ke-100 satu pertemuan sendiri yang kita akan bahas di pertemuan akan datang. Baik, ini teman-teman saya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu menjaga kita di atas kejujuran dan kebaikan. Dan Allah SWT jaga kita di atas ketaatan dan keimanan kepadanya. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau asal dari kami tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.